Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya mobil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 24, 25, 26 ya. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Oke ya, memasuki minggu keempat ya, saya akan menarik sebuah tema. Kondisi inilah yang bakal kalian rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, kondisi inilah yang bakal kamu rasakan memasuki minggu keempat. Oke, bagaimanakah kondisi kalian selama memasuki minggu terakhir ini ataupun minggu keempat? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, selanjutnya setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Libra, artinya Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Libra memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat bulan Juli. Libra asmara, kartu utama muncul petunjuk Four of Wands ya, ada 4 tongkat ya, sama dihiasi bunga-bunga di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Cup, ada 9 cup ya di sini. Kayaknya bagus ini ya. Oke ya. Ini kalau untuk asmara ya, ingat memasuki minggu terakhir atau minggu keempat bulan Juli ya. Di sini kan kartu utama muncul petunjuk 4 tongkat ya. Ini memberikan sinyal ya, bisa saja ini asmara Libra akan ada perubahan. Akan ada perubahan yang mengejutkan, yang membuat suasana pemikiran maupun suasana hati ini menjadi bahagia, menjadi tenang, menjadi senang, menjadi nyaman. Kira-kira seperti itu ya. Karena di sini saya merasakan akan ada keberhasilan, akan ada penyelesaian dari setiap masalah yang terjadi di masalah asmara kalian. Intinya akan terselesaikan, akan terjadi sebuah perubahan gitu loh. Tapi perubahannya ini positif ya. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk 9 cup. Artinya apa? Artinya di sini kartu konfirm memberikan sebuah sinyal ya, bahwasanya yang selama ini membuat hambatan, yang membuat kalian mikir karena selalu terhantam banyak masalah, banyak problem dari pasangan kalian, ini kelihatannya akan terselesaikan sobat.
gitu loh. Ya bisa saja mungkin yang dijanjikan apa ya, pertunangan ataupun menikah ini akan bisa terjadi loh. Nah gitu loh. Nah, atau bisa dikatakan begini sobat, ketika kalian ada pasangan ya, nah gitu loh. Terus meskipun di sini saling pisah, saling meninggalkan karena memang mungkin ya dari pasangan kalian kurang baik, misalkan ini. Nah, di situ kan juga namanya ada keberhasilan. Artinya apa? Artinya ya cinta itu bukan berarti harus memiliki sobat. Ya, kalian bisa, kalian saling berjauhan lagi, itu juga menjadikan sebuah tanda ya kebaikan juga buat kalian. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, kan seperti itu. Jadi tidak harus cinta itu memiliki ya. Kalian pisah pun, makanya di sini saya tadi mengatakan ini akan ada pencapaian, akan ada ketenangan, keberhasilan. Artinya ya itu tadi, bisa saja apa yang menjadi ekspektasi kalian ya, mungkin ketika dijanjikan apa bertunangan ataupun menikah ini kan bisa kesampaian. Nah, gitu loh. Akan ada kejutan yang menyenangkan. Nah, bisa saja meskipun kalian dalam hal perpisahan ataupun saling meninggalkan, ini juga bisa adanya penyelesaian masalah sehingga apa? Sehingga kalian sudah tidak lagi mikir kan, tidak lagi susah, tidak lagi bersedih. Itu kan namanya kebaikan, sobat. Itu kan namanya keberhasilan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, pokoknya intinya Libra ini nantinya akan bisa terselesaikan lah. Setiap masalah, setiap problem minimal suasana masalah pemikiran kalian dan suasana batin kalian ini akan menemukan ketenangan kembali. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut dulu ya. Di faktor pekerjaan ataupun karir. Kartu utama Libra muncul petunjuk The Star. Ada wanita menuangkan air ke dalam sungai. Dikonfirmasi muncul petunjuk. Wow, ini kenapa ada di tower? Ya, tower ini ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya. Kalau pekerjaan ataupun karir, di mana memang terkadang kalian mempunyai ekspektasi, ya, mempunyai harapan agar ekspektasi itu bisa mengena, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita. Ya. Terkadang kalian seperti itu. Ada juga yang mungkin sudah mencapai target ya. Mungkin secara pencapaian target kalian sudah bisa. Misalkan terwujudnya harapan impian sudah bisa, keberhasilan kesuksesan sudah bisa. Mungkin itu sudah pernah kalian rasakan. Nah gitu loh. Cuman entah ya, kenapa seiring berjalan waktu tiba-tiba serasa berbeda jauh. Ada perputaran 180 derajat. Nah, gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya kalian mengalami sebuah kerugian, sebuah keterpurukan ya, sebuah hambatan, sebuah sendatan, tidak ada lagi kelancaran, susah mencapai target dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena jelas sobat, ada yang meruntuhkan bangunan kalian, ada yang meruntuhkan niat baik kalian gitu loh. Gitu loh. Jadi niat baik kalian ini ada yang mengganggu ya. Juga ada yang meruntuhkan pekerjaan kalian sehingga terjadilah konflik, terjadilah problem. Ini apa ya? Kesulitan kalian di faktor pekerjaan ini saya rasakan ya. Ini belum saya terawangkan. Kalau saya rasakan secara energi sih ini bukan kesalahan alami ataupun bukan kesalahan dari kalian, tapi ada orang dekat ataupun orang eh, di sekeliling kalian lah yang berusaha untuk meruntuhkan, untuk menghancurkan bangunan yang selama ini kalian jalankan. Tentunya di faktor pekerjaan ataupun karir. Nah, gitu loh. Jadi ya jangan heran, jangan kaget kalau bahkan sampai saat ini pun mungkin sudah kalian rasakan gitu loh. Bahwa memang tidak seperti dulu lagi. Ya, tidak adanya kelancaran ya, susah mencapai target dan lain-lain. Ada perubahan di sini. Karena sudah jelas ada the tower sobat, artinya ada orang toksik, orang iri yang menembakkan energi negatif ataupun black magic sehingga berpengaruh di dalam pekerjaan kalian. Bisa mendapatkan kestabilan, justru kesulitan, kebingungan, nah gitu loh. Terkadang pekerjaan pun terkadang ada, terkadang tidak. Bisa saja loh seperti itu. Makanya Libra harus bisa menyikapi ya secara kesadaran yang tinggi. Gitu loh. Jangan sampai salah jalan. Kalau itu logika, selesaikan logika. Kalau di luar logika, selesaikan energi, dibuka lagi auranya. Hanya di situ saja itu letak kunci keberhasilannya. Oke, ya lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki Libra. Kartu utama muncul petunjuk 10 koin. Ada 3 orang bertaburan 10 koin. Wow, ini mantap ya. Good job. Kartu konfirm muncul petunjuk Wheel of Fortune, roda keberuntungan ataupun uh, ya perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ya di sini.
Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya tentang faktor keuangan ataupun rezeki, di mana kelihatannya akan ada kabar baik ya, akan ada pertanda kuat, sinyal kuat bahwa Libra akan dihantam sebuah rezeki. Bisa saja di sini kalau seputar keuangan sih bisa saja masih bersahabat lah. Ya mungkin kemarin ataupun dulu kalian masih terbantukan rezeki. Jadi sampai saat ini pun ya mungkin kalian masih ada stok uang gitu loh. Mungkin ada simpanan lah, mungkin ada tabungan lah, meskipun tidak banyak. Saya rasakan di sini Libra masih bisa kok untuk menutup ya, apalagi di akhir minggu ini. Istilahnya tuh keberuntungan di faktor keuangan ini bisa saja terjadi sama kalian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas, apalagi kartu konfirm kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Artinya kalian masih terbantukan semesta sobat. Di setiap kesulitan, khususnya di faktor keuangan atau rezeki, kalian masih terbantukan semesta. Nah, seperti itu loh. Nah, tinggal bagaimana sahabat Libra menyikapi itu semua gitu loh. Artinya ya tetap kitanya sendiri, manusianya sendiri yang harus bergerak gitu loh. Ketika mungkin kalian ada ide, ada solusi apapun, segera jalankan yang berhubungan dengan keuangan. Di sini pasti akan cair kok. Karena kalian terbantukan oleh dua kartu yang sangat positif. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat ya, minggu terakhir bulan Juli, kondisi yang akan kalian hadapi ataupun yang akan kalian rasakan. Kondisinya seperti apa asmara? Di sini kelihatannya bagus ya. Kondisi asmara kan kelihatannya bagus. Ingat ya, mencintai tidak harus memiliki. Ketika kalian sudah apa ya, istilahnya sudah diberikan kodrat untuk berpisah, itu kan juga langkah terbaik buat kalian. Jadi apapun yang diberikan semesta itulah jalan terbaik. Seperti itu ya. Bisa saja di sini, makanya saya tadi mengatakan secara energi kartu mungkin kalian sudah jelas ya. Nah, sekarang kan secara penerawangan ya tetap sama gitu loh. Kalau saya terawangkan kelihatannya Libra akan mendapatkan kejutan yang luar biasa yang sesuai ekspektasi kalian. Minimal suasana pemikiran ataupun suasana batin, suasana hati ini ada ketenangan di situ karena ada pencapaian. Itu tadi loh balik. Mungkin yang dijanjikan akan ditunang ya, ataupun yang baru jadian ataupun yang dijanjikan mau menikah ini kelihatannya akan tersampaikan, akan terjadi. Nah, gitu loh sobat. Yang satunya lagi apa? Nah, kebaikan yang satunya yaitu tadi. Ketika mungkin tidak saling memiliki ataupun tidak apa ya, tidak berlanjut ke jenjang yang berkomitmen ataupun jenjang pernikahan. Ya, itu juga salah satu kebaikan dari kalian. Karena semesta tahu ketika mungkin dilanjutkan ya mungkin kalian sendiri yang akan sengsara. Nah, makanya dikasih perpisahan. Makanya itulah jalan terbaik. Intinya kan Libra biar lepas dari masalah. Nah, seperti itu ya. Jadi harus bisa menelaah ataupun memahami apa yang saya sampaikan sobat. Seperti itu ya. Lanjut ya. Ini komunitas terbesar akan diuntungkan. Kalau di faktor pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat ataupun minggu terakhir bulan Juli, kondisi yang akan kalian rasakan ya. Ini kondisinya kalau di pekerjaan ini kelihatannya waspada ya untuk komunitas terbesar Libra. Kelihatannya masih banyak kesulitan ini yang kalian hadapi. Karena jelas banyak ya di minggu terakhir ini kelihatannya banyak dari sahabat Libra yang tertembak di faktor pekerjaan ataupun karir. Kalian sedang tertembak ataupun terkirim energi negatif ataupun black magic. Ya tinggal kalian sendiri menyadari atau tidak sobat. Nah, bagaimana cara mengetahui? Ya mudah. Di setiap faktor ataupun salah satunya di pekerjaan. Ketika kalian menghadapi hambatan ataupun kalian merasakan kok tidak selancar dulu, ya, tidak seenak dulu, semakin hari semakin keterpurukan dan semakin sulit. Nah, itu kan sudah bisa dirasakan berarti adanya suatu tembakan energi negatif. Nah, seperti itu sobat ya. Dari orang toksik. Nah, makanya ketika kalian kurang bisa menyikapi akhirnya salah ya untuk mengambil solusi, misalkan ini kan terdeteksi di luar logika. Tapi kalau kalian selesaikan logika ya, dan tidak ada hasil, ya berarti kalian harus kembali ke penyelesaian secara di luar logika. Bagaimana caranya? Ya dilawan energi sobat, dibuka auranya kembali biar bagus. Nah, gitu loh. Kalau kalian biarkan tidak menutup kemungkinan yang baik-baik yang tadinya mau mendapatkan keberkahan ini akan berubah gitu loh.
akan berupa apa? Meleset, tidak jadi sama kalian. Kebaikan, keberuntungan itu tidak jadi sama kalian. Itu berpindah sama siapa ya? Sama-sama yang mempunyai zodiak Libra, tapi yang auranya sedang terbuka. Nah, situ sobat ya. Ini kan bagus ini di asmara. Apalagi di keuangan ini saya rasakan bagus, meskipun belum saya terawangkan karena energinya cukup kuat di sini. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi saran saya kalau bisa Libra harus sadar diri, kalau bisa di netral, dibuka kembali auranya. Kalau kalian bisa, mungkin bisa doanya, tata caranya ya monggo, berusaha dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Nah, gitu lah biar tertata langkah ke depannya sobat. Ya. Itu kalau kalian biarkan ya monggo kalian boleh percaya boleh tidak. Yang baik-baik, yang bakal ada keberuntungan, bakal ada peluang ini akan gagal semua. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali sobat. Semakin hari itu semakin banyak yang konsultasi, yang buka aura pun semakin banyak. Rata-rata mereka sudah mengakar. Gitu. Yang dimaksud mengakar itu apa? Ya mungkin mulai dulu ataupun kemarin mungkin tidak diindahkan ataupun tidak diperhatikan, ya dipikir santai. Akhirnya semakin hari semakin terpuruk kan, semakin hancur-hancuran kan. Nah, disitulah mereka konsultasi buka aura ya apa ya? Ya ada proses di situ. Ya, seperti itu ya. Jadi sekarang masuk ke keuangan ataupun ke rezekian ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat bulan Juli, kondisi yang akan kalian hadapi ataupun yang akan terjadi di sini, bagaimana kondisi seputar keuangan ataupun rezekian? Ya saya rasa Libra masih diuntungkan lah ya. Lebih memasuki minggu terakhir ini. Bisa saja kalian akan dihantam rezeki baru ataupun rezeki lama juga bisa, nggak tahu dari mana datangnya. Nah, mungkin dapat job, terus kalian jalankan ada keberhasilan. Pokoknya yang bernafaskan atau yang berbau keuangan di sini katanya Libra akan diuntungkan. Akan ada pencairan di situ, akan mendapatkan uang di situ. Ya mantap ya. Dan asmara juga baik. Nah, jangan sampai gegara tertembak di satu titik, semuanya ini ikut kacau. Entah di asmara, entah di kerezekan, entah di kesehatan dan lain-lain. Jangan sampai itu ikut berantakan sobat. Ikut tercancel, ikut mental. Gegara apa tertembak di satu titik. Saya merasakan Libra ini sebetulnya banyak loh hoki, banyak keberuntungan di berbagai faktor. Nah, kenapa kok sering juga tidak adanya keberuntungan, bahkan ada sebuah gagal di pertengahan sudah gagal, mau finish mau deal sudah gagal. Kenapa kok sering terjadi seperti itu? Ya mungkin energi negatif ini kalian biarkan. Nah, gitu loh sobat. Kalau bisa di netral ya untuk Libra ya. Gitu. Karena apa? Ya tidak hanya di bulan Juli ini. Kalau kalian biarkan seterusnya ini akan mengikuti kalian kalau tidak diputus energi negatif, kalau tidak dihancurkan. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi untuk faktor keuangan ataupun rezeki ini komunitas terbesar bahkan bakal diuntungkan kondisinya. Ataupun bisa saja keuangan kalian masih bersahabat. Ini untuk komunitas terbesar ya. Kalau untuk komunitas terkecil ya bisa saja ada pengencelan, ada keterpurukan, ada kesulitan. Itu ya. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk sobat. Jadi sikapi tanggapi dengan bijak ya sobat, apalagi ini bersifat general reading. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban tepat akurat ya monggo konsultasi secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat akurat. Nah seperti itulah, lebih-lebih ketika berkonsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Nah, ketika dinding penghalang itu hancur, maka aura kalian bisa terpancar kembali, bisa bersinar kembali, dan energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa bekerja dengan baik, akan bisa bereaksi dengan baik. Akan bisa apa? Menarik sebuah keberkahan dari semesta yang setiap hari diturunkan. Entah keberkahan berupa kerezekian, kebaikan, keberuntungan apapun itu akan mudah ketarik secara otomatis. Dan hidup ini akan penuh keberuntungan sobat. Daripada tidaknya. Itu kalau aura terbuka. Nah, gitu loh. Nah, kalau aura kalian tertutup, di situ kan ada dinding penghalang. Nah, maka apa? Energi positif yang berada di dalam diri kalian ini tidak akan bisa bekerja dengan baik, tidak akan bisa bereaksi dengan baik. Nah, bagaimana mau menarik kalau wong ada dinding penghalang? Nah, gitu loh. Tidak akan bisa menarik di situ. Maka yang terjadi apa? Ya pengancelan, mental, seperti itu. Yang kita dapatkan hanya kerugian, seandainya ada keberuntungan pun itu kecil, tidak sesuai ekspektasi, selalu gagal. Nah, itu yang terjadi sobat. Kalau aura kita tertutup.
Oke ya, next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, ya lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Kan seperti itu. Cuman tetap ya, ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah sobat. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya dan sharingkan. Nah, poin ketiga, perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Sering saya mengungkapkan itu. Nah, ketika ketika kalian rasa sudah cukup berdoa, sudah cukup berikhtiar, sudah mentok loh ya. Nah, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik seperti yang kita inginkan. Karena apa? Karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubahnya. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh berubah lebih baik daripada yang sekarang. Jadi, inti ataupun kesimpulan dari berita yang sudah saya sampaikan semua ini, kesimpulannya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Libra. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.